Selamat sore anak-anak kelas 12 AKL. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran administrasi pajak. Miss Eres harap kalian tetap semangat ya, meskipun begitu banyak pelajaran akuntansi yang harus kalian kuasai ya. Untuk yang hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran yang kemarin. Kita buka buku kita di halaman 46 ya, dimana kemarin kita kan sudah mempelajari tentang yang biaya jabatannya di bawah dari 500.000, sedangkan biaya jabatan kan batasnya 500.000 ya. Nah, kita mau lihat bagaimana sih kalau misalnya biaya jabatan setelah dihitung lebih dari 500.000 ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Di sini ada contoh studi kasus. Dr. Agus Wahyudin, MSI, seorang PNS golongan 4A. Pada Maret 2015 memiliki gaji pokok 5 juta nih. Tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 4 juta, iuran pensiunan 4,75, status kawin dengan 2 anak. Terus asumsi Januari sampai Desember bekerja penuh ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung PPh terutang ya untuk Dr. Agus Wahyudin ya. Di sini kita lihat ya masih sama, gaji pokok, tunjangan istrinya, tunjangan anaknya karena dia berstatus kawin dan 2 anak ya. Berarti tunjangan anak 4% ya, karena satu anak 2%. Jadi untuk 2 anak 4%. Terus habis itu tunjangan fungsional dan didapatlah penghasilan bruto atau penghasilan kotornya segini ya. Nah, untuk ini pengurangan terus biaya jabatannya itu nih 5% dikali 9.700.000. Oh, di sini ternyata masih di bawah 500.000. Nah, 485.000 ya. Nah, biaya pensiunnya 4,75 dikali 9.700.000 ya. Jadi dapatlah 460.750 ya. Ini singkat aja ya karena sama untuk bagian atas. Nah, setelah itu ini ditambah lalu dikurangi dengan penerimaan bruto. Nah, setelah dikurangi kalian baru dapatlah penerimaan atau penghasilan neto atau penghasilan bersih. Nah, kita hitung penghasilan setahunnya 12 juta dikali 8.754.250 yaitu 105.051.000 ya. Nah, setelah itu pastikan kalian hitungkan PTKP-nya yaitu K/2 yaitu 48 juta dan lihat tahunnya dia tahun berapa? Dia tahun 2015 ya. Lihat tahun 2015 untuk yang K2. Oke, kita lihat ya. Malah kalau bisa, kalau untuk saya, menurut saya kalian harus hafal ya. Nah, tahun 2015 untuk K/2 45 juta ya. K/2 tahun 2015 45 juta. Oke ya. Terus kita lihatlah di sini ya. Tahun 2000. Benar kan tahun 2015? Terus ini K/. Oh, ternyata ini salah ya, Nak ya. Harusnya 45 juta ya, Nak. Di sini harusnya 45 juta. Itu kalian harus ganti. Di sini 45 juta ya. Nah, berarti penghasilan setahunnya itu 105.051.000 dikurangi 48 juta, itulah dikurangi 45 juta harusnya ya. Kita hitung ya. PR 5051 juta dikurangi kelebihan. Maaf ya. 105.051 juta dikurangi 45 juta. Dapatlah 60 juta. Harusnya di sini 60.051.000 ya, Nak ya. Di sini diganti jadi 60.051.051.000. Nah, setelah itu karena ini kan kita hitung ya kan, kalau misalnya sudah didapat penghasilan kena pajak ya, kita akan hitung pajaknya itu berapa. Nah, kita hitung pajaknya. Ini kan di atas 50 juta. Maka itu ada 2 kolom yang akan bekerja di sini. Selain PTKP, maka di sini juga ada kolom yang ini. Jadi kalian lihat ya. Di sini kalau misalnya di bawah 50 juta, dia akan pajaknya 5%. Tapi kalau misalnya dia di atas 50 juta, pajaknya 15%. Namun cara penghitungannya itu seperti ini. Nah,
Ya, bisa kalian lihat. Nah, di sini itu yang 5% kan batasnya cuma sampai 50 juta ya. Batasnya sampai 50 juta. Jadi kalian kalikan dulu dengan 5% yang 50 juta ya. Jadi 60 juta yang ada di sini dikurangi 50 juta. Nah, 50 juta itulah yang akan dikali dengan 5% ya. Nah, sisa dari 50 juta kan 60 juta 51 ribu dikurangi 50 juta. Yaitu 10 juta 51 ribu. Nah, untuk yang 10 juta 51 ribu, ini bukan 7 ya. Nah, untuk yang 10 juta 51 ribu, ya, itu dikali 15%. Kan tadi kan kita lihat bahwa ini kan di atas 50 juta. Jadi kalau di atas 50 juta cara penghitungannya seperti ini. Jadi dia 2 kali dihitung pajaknya. Yang satu 50 jutanya. Nah, setelah itu yang 60 juta 51 ribu ini dikurangi dengan 50 juta yang sudah kita hitung dikali 5%. Nah, berarti sisanya yaitu 10 juta 51 ribu itu dikali 15% ya. Dikali 15% ya. Oke, kita hitung ya. 10 juta 51 ribu dikali 15%. Nah, dapatlah 1 juta 507 650 ya. 1 juta 507 650. Nah, setelah itu barulah ini ditambah ya. Berarti 1.507.650 ditambah 2.500. Dapatlah 4.007.000. Ini coretin ya, tolong di buku kalian diganti 4.007.650. Nah, setelah kamu dapat segini, ini kan ibaratnya pajak selama setahun ya. Karena di sini PTKP itu dihitungnya per tahun. Nah, di sini kan sudah kalian lihat penghasilan dikali penghasilan setahun. Berarti ini penghasilan per bulan, ini penghasilan setahun. Untuk menghitung PTKP, kita akan menghitungnya secara setahun, bukan per bulan. Maka itu penghasilan kita kalikan dulu setahun. Nah, setelah kita dapat nih pajak setahunnya 4.007.650, kita bagikan per bulannya berapa? Dibagi 12. 333.970. Oke, kalau kita genapkan ini menjadi 334 ya. Kita genapkan aja 334.000. Oke, jadi seperti itu ya, Nak ya. Nah, ini di sininya itu 333.971 ya. Terus di sininya itu 4.007.650 ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Miss kalau misalnya penghasilan netonya itu setelah dikalikan lebih dari 50 juta dan biaya jabatannya itu lebih dari 500.000. Oke, kita lihat yang contoh studi kasus 4 ya. Joko Pitono, SEMM, seorang karyawan PT Indofood mulai Januari 2015 memiliki gaji pokok 15 juta ya. Tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak. Iuran pensiunnya 4,75%. Status kawin dengan 1 anak. Nah, ini tahun 2015 ya, silakan dilihat. Terus gaji pokoknya kan 15 juta. Tunjangan istrinya 10%. Tunjangan anak 2% karena dia cuma punya 1 anak. Penghasilan brutonya setelah dihitung 16 juta 800 ya. Nah, setelah itu pengurangannya tadi ada biaya jabatan. Pokoknya kalau misalnya dia nggak sebutkan di sini biaya jabatan, tetap dihitung biaya jabatan di perhitungan ya. Nah, biaya jabatannya itu adalah 5% dikali 16 ya, dikali 16.800, dapatlah 840. Ini udah lebih dari 500, sedangkan ketentuannya biaya jabatan itu tidak boleh lebih dari 500.000. Nah, maka yang dipakai yaitu adalah 500.000-nya, pas 500.000-nya. Nah, terus untuk biaya pensiunnya dikali 4,75, ini udah ada di soal. Jadi setelah dihitung
Dapatlah 1.298.000. Nah, setelah itu dikurang untuk mendapatkan penghasilan neto sebulannya, yaitu 16.800.000 dikurangi dengan 1.298.000, yaitu 15.502.000 ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung penghasilan neto selama setahun. Setelah kita hitung selama sebulan, kita hitung selama setahun ya. Oke, penghasilan neto selama setahun 12 juta. 12 bulan dikali 15.502, dapatlah 186.24.000 ya. Nah, kita hitung PTKP-nya yaitu dengan status kawin _1. Kita cek ya. Nah, tahun 2015 ya. 42 juta yaitu untuk per tahun ya. Jadi di sini 42 juta ya. Nah, 186.024.000 dikurangi 42 juta itu hasilnya adalah 144.024.000. Nah, terus ini kan di sini habis itu kita hitung pajaknya. Nah, sama seperti tadi karena ini kan udah lebih dari 50 juta. Nah, 5% 50 juta terus sisanya yaitu dikali 15% karena batasnya kan cuma sampai 250 juta ya. Nah, oke, biasa seperti biasa dihitung. Nah, setelah itu 144.024.000 dikurangi dengan yang 50 juta. Itulah yang kita hitung di sini ya. Itu yang kita hitung di sini. Jadi kita hitung 5% dari 9, kita coba buktiin ya. 144.024.000 dikurangi 50 juta. Hasilnya 94.024.000 ya. 94.024.000 benar. Berarti 94.024.000 dikali 15% hasilnya adalah 14.103.600. Nah, setelah ditambahkan 2.500 yang hasil dari 5% dikali 50 juta yaitu 2.500 ditambah dengan 14.103.600, maka hasilnya mendapatkan 16.603.600. Nah, setelah itu ini kan per tahun ya. Ini kita tulis ya. Ini per tahun. Oke, kita mau hitung ini per bulan. Jadi 16.603.600 dibagi 12 ya. Ini didapat dari 16.603.600 dibagi 12. Hasilnya adalah 1.384.333,3333. Maka itu dibulatkan menjadi 1.383.700 ya. Jadi seperti itu ya, Nak. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada studi kasus 5. Budiono, seorang pegawai dari PT Garuda Food, statusnya kawin dengan mempunyai 2 orang anak. Sejak Januari 2016 menerima gaji pokok 7.500.000 dengan tunjangan struktural. Tadi kan ada tunjangan fungsional dan ini tunjangan struktural 2 juta per bulan. Budiono membayar iuran dana pensiun per bulan 150.000. Bagaimana kalau misalnya iuran pensiunnya sudah ditentukan yaitu 150.000? Anda diminta untuk menghitung PPh pasal 21 untuk Budiono. Ya. Pajak ditanggung pemberi kerja. Perhitungan PPh pasal 21 untuk Budiono tahun 2016 dengan status K_2. Oke, di sini yang sudah diketahui. Nah, di sini sudah ada gaji pokok. Gajinya kan sebulan itu 7.500.000. Dan di sini dia bilang ada tunjangan spiritualnya itu 2 juta. Tunjangan strukturalnya itu 2 juta. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan struktural itu jadi 9.500.000. Jadi dia per bulan mendapatkan penghasilan bruto itu sebanyak 9.500.000. Dan setelah itu kalian untuk kita mendapatkan penghasilan neto sebulan, kita harus mengurangi dengan beban-beban, yaitu ada biaya jabatan. Ingat ya, Nak, kalau seperti ini dibuatkan biaya jabatannya. Biaya jabatannya 5% dikali 9.500.000, yaitu didapatlah 475.000. Nah, udah gitu dia di dalam soalnya ada keterangan iuran pensiun sebulannya sebesar 150.000 ya. Iuran pensiun 150.000 berarti
pengurangannya itu 475.000 ditambah dengan 150.000, yaitu didapatlah 625.000. Nah, setelah itu kita mendapat penghasilan neto per bulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan beban, yaitu didapatlah penghasilan netonya itu 8.875.000. Nah, setelah kalian dapat penghasilan neto per bulan, maka kita akan cari penghasilan neto setahun, yaitu 12 bulan dikali 8.875.000, yaitu didapatlah 106.500.000. Nah, tadi dia bilang ada dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Itu di tahun 2016. Oke, kita lihat ya tahun 2016. Status garis miring 67.500.000 ya, status kawin dengan 2 anak 67.500.000 ya. Di sini didapat ya. Kalau di sini dia dijabarkan untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan karena menikah status 4.500.000, dan tambahan untuk anak karena dia 2 anak, 1 anak 4.500.000, maka kalau dikali 2 menjadi 9.500.000, sehingga PTKP-nya yang ditentukan adalah 67.500.000. Nah, setelah didapatkan PTKP-nya 67.500.000, oleh karena itu penghasilan kena pajaknya didapat 106.500.000 dikurangi 67.500.000 dan didapatlah 39 juta. Nah, oleh karena itu setelah kamu lihat di sini kan 39 juta, berarti dia di bawah 50%. Berarti kita penghitungannya yaitu dikali 5% aja. 5% dikali 39 juta yaitu didapatlah 1.950.000. Ini untuk per tahun ya. Ini per tahun. Ini per tahun. Nah, setelah per tahun ternyata kita mau menghitung nih PPh pasal 21-nya per bulannya berapa. Nah, setelah dihitung 1.950.000 dibagi 12 didapatlah 162.500. Oleh karena itu jadi PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja atau PT Garuda Food selama setiap bulannya sebesar 162.500. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya contoh studi kasus 6. Wahyuni adalah seorang pegawai PT Sinar Sehat, status tidak kawin. Ingat ya, status tidak kawin. Pada 2015 memperoleh gaji pokok sebulan 4 juta. Wahyuni membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji dan iuran pensiun sebesar 75.000 setiap bulan. Anda diminta untuk menghitung PPh pasal 21 untuk Wahyuni. Nah, perbedaannya dari yang tadi, kalau yang tadi kan cuma biaya jabatan dan iuran pensiun ya. Nah, kalau di sini itu ada iuran pensiun dan jaminan hari tua dan ditambah lagi dengan biaya jabatannya ya. Jadi ada 3 biaya pengurangan di sini. Oke, kita hitung ya. Nah, di sini perhitungannya gaji pokoknya Pak Wahyudi per bulan itu adalah 4 juta ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kan gaji pokoknya selama sebulan 4 juta ya. Berarti ini kita hitung dulu sebulannya ya, 4 juta. Dan pengurangannya ada biaya jabatan 5% dikali 4 juta yaitu dapatlah 200.000. Biaya pensiunnya 75.000 sudah ditentukan dari soal. Ya, setiap bulannya. Terus ada biaya iuran jaminan hari tua 2%. Ya, itu sudah di soal 2% dari gaji ya. 2% dari gaji. Kalian bisa lihat ya, 2% dari gaji berarti 2% dikali 4 juta yaitu 80.000. Nah, setelah itu biaya-biaya ini ditambahkan. Maka didapatlah 355.000 ya. Nah, itu biayanya ya. Setelah itu berarti 4 juta dikurangi 355.000 dapatlah 3.645. Tadi ini 4 juta ini adalah penghasilan bruto. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya maka didapatlah penghasilan neto selama sebulan 3.645.000. Nah, setelah ditemukan ini penghasilan neto per bulan, kita cari penghasilan neto untuk per tahun karena kita akan menghitung PTKP-nya untuk per tahun ya. Didapatlah 43.740.000. Dan di sini PTKP TK garis miring 0 tidak kawin ya, status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan pada tahun 2015 ya. Kita lihat pada tahun 2015 PTKP-nya tidak kawin dengan tanggungan 0 ya. 15 juta 2015. 36 juta ya. Untuk dia sendiri aja 36 juta. Coba kita lihat ya. Tahun 2015.
Oke ya, kita lihat ya tahun 2015. Wow, ini salah nih ya bukunya. Kalau tidak, ini aja soalnya ini diganti bukan tahun 2015 tapi tahun 2013. Sehingga TK-nya bisa kita ambil itu yang tahun 2013 yaitu 24.300.000. Oke, kita buka lagi nih ya. 24.300.000 ya. Nah, PTKP-nya 24.300.000. Nah, setelah itu 43.740.000 dikurangi 24.300.000 maka didapatlah 19.440.000. PKP-nya, penghasilan kena pajaknya ya. Setelah kita temukan penghasilan kena pajak ya ternyata tidak melebihi dari 50 juta. Dia malah di bawah 50 juta. Oleh karena itu pajaknya kita kalikan dengan 5%. Berarti 5% dikali 19.440.000 didapatlah 972.000 ya. Nah, berarti pajak per bulannya adalah 81.000 ini didapat dari mana? Didapat dari 972.000 dibagi 12 bulan. Didapatlah 81.000 ya. Nah, itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih dan untuk tugasnya kalian boleh berlatih soal-soal yang ada di studi kasus ya. Nah, ini masuk ke dalam PH3 ya. Pembelajaran kita hari ini masuk ke dalam PH3. Jadi Miss Ernest minta kalian untuk berlatih-latih di soal-soal studi kasus yang ada di buku akuntansi keuangan ini ya. Nah, tetap jaga kesehatan. Nah, jangan keluar rumah jika tidak penting. Nah, tetap menggunakan hand sanitizer jika keluar rumah ya. Jadi hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest sangat mengucapkan terima kasih bagi kalian yang masih memperhatikan setiap pembelajaran dari Miss Ernest ya. Sekali lagi Miss Ernest ucapkan terima kasih.